Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para ulama, ustadz ustadzah, ugi takmir mushola ingkang ngestu kula takdimi, yang saya banggakan, saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir malam hari ini dalam semua tingkatannya, Pak Camat, Pak Kepala Desa, Kepala Dusun, RT RW, aparat TNI Polri yang kami banggakan, seluruh panitia pengajian haflah Rojabiyah dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya yang terlibat, baik tukang lampu, tukang tarup, tukang sound, tukang konsumsi, wabil khusus ibu-ibu tukang ngomong rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini panitia pengajian di Karangmulya RW 3 diuji oleh Allah. Dengan apa? Dengan diguyurnya hujan di siang hari. Saya sering mengatakan pengajian itu pengen dekat dengan Allah, pengen kenal dengan Allah. Tapi gara-gara hujan, panitia malah kehilangan Allah. Panitia dipersiapkan dengan sedemikian matangnya, rapat sebulan 2-3 kali, ada seksi konsumsi, seksi tenda, seksi macam-macam, bahkan ada yang seksi sekali. Begitu hujan, panitianya mulai menggerutu, lah udan. Orang yang mengatakan lah udan itu lupa dengan hakikat pengajian. Karena pada hakikatnya pengajian kita pengen kenal dengan Allah, pengen dekat dengan Allah, disapa dengan rahmatnya Allah dalam bentuk hujan, kok malah susah. Ini mau ketemu Allah, akhirnya malah kehilangan Allah. Makanya kadang-kadang saya lucu di beberapa kota pengajian, tapi minta tolong sama Mbah Dukun. Untuk apa? Untuk nolak hujan. Lah ini panitia ini pekok, para rawuh rahimakumullah. Ini nggak boleh. Saya punya kiai di Jogja, walinya Jogja, pengasuh pondok pesantren Pandanaran, Mbah Mufid. Setiap kali pengajian beliau diminta untuk mendoakan, menolak hujan, beliau menolak. Kenapa? Karena begitu kita menolak hujan, kita bisa berlaku zalim. Karena apa? Hujan itu rahmat. Kalau toh kemudian gara-gara hujan itu bukan manusia yang dapat rahmatnya, bisa jadi hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam bumi yang menunggu hujannya Allah. Artinya kalau kita menolak hujan, berarti kita zalim terhadap makhluk yang lainnya. Nggih napa mboten? Nggih. Lawang jenengan nolak udan, mangke setahun belas rana udan dasi ya mumet maning. Maka begitu turun hujan, kita disunahkan untuk membaca doa Allahumma hawalaina wala alaina. Dibaca berapa kali? 3 kali. Kita minta berkahnya Allah dari hujan ini. Coba kita baca bareng-bareng supaya besok ada hujan lagi, panitianya tidak mumet dasi lagi. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina
wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina. Artinya apa? Besok kalau diundang pengajian lagi saya terangkan. Ibu, saya dulu punya cerita menghadiri sebuah pengajian di sebuah kota. Malam itu ada bau gosong. Saya tanya, ini bau apa? Panitianya ngaku, mohon maaf Kiai, karena tadi siang hujan, malam ini pengajian, panitia semuanya andilau. Apa itu andilau? Antara dilema dan galau. Khawatir gara-gara hujan jamaah tidak datang. Lah ini salah lagi. Kalau panitia pengajian hanya sekedar pengen didatangi sama jamaah, berarti dia tidak lillah tapi lil jamaah. Tujuannya hanya untuk jamaah, bukan untuk Allah. Saya tanya, terus apa hubungannya dengan bau gosong malam hari ini? Tadi siang karena semua panitia galau, akhirnya apa? Kita minta bantuan orang tua. Untuk apa? Untuk nolak hujan. Terus Anda dikasih syarat apa? Kita diperintahkan untuk apa? Mencari celana dalam yang sudah dipakai kemudian dipanggang di atas kompor dalam keadaan terbalik. Lah saya mikir, apa rumangsane udan ki malaikat nguyuh kok diwenehi sempak. Ternyata malam itu disuruh nunggu panitianya ini karena ingin melihat kiainya meninggalkan kompornya. Apa yang terjadi? Sempaknya kebakar. Pantesan kok ambune kok mambu rambut titik begitu. Karena sempaknya kebakar dan sempak bekas. Maka ini pengalaman. Saya punya pengalaman pengajian di pondok sudah berlaku 6 tahun, berjalan 6 tahun. Penutupan akhirus sanah besok malam Minggu Pahing tanggal 21. Akan dihadiri sama Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Setiap pengajian hujan saya mengatakan sama istri, enggak apa-apa, ini tanda sayangnya Allah sama kita. Istri bilang, bah ini kita pengajian menyediakan 10.000 nasi bungkus, ini kalau hujan nanti nggak kemakan gimana bang? Nggak apa-apa, kita makan sendiri. Kalau nggak dikasih santri, kalau nggak habis tetangga punya anjing dikasih makan juga nggak apa-apa. Jangan sampai kemudian kita pengajian pengen dekat dengan Allah, pengen kenal dengan Allah, justru kehilangan Allah. Dan ini banyak terjadi mereka yang melakukan pembangunan masjid. Satu ketika saya sowan Habib Lutfi, kebetulan kemarin saya satu panggung dengan Habib Lutfi di Pekalongan. Mursyid Jatman, Jamaah Ahli Thariqah Naqsabandiyah, presiden thariqahnya dunia Habib Lutfi itu. Satu ketika ada panitia dari Pemalang bawa proposal, datang ke rumahnya Habib Lutfi, mengatakan, Habib tolong proposalnya didoakan supaya kita dapat uang banyak dengan proposal ini. Apa jawaban Habib Lutfi? Masjidmu nggak bakalan jadi. Kenapa? Karena hatimu ta'alluq bil proposal, karena hatimu tergantung dengan proposal. Di mana-mana umat Islam membuat malu Islam, di jalan pakai jaring atas nama masjid. Sak ngertine inyong jaring itu ya iwak, iki jaring kok duit. Naudzubillahi min dzalik. Ini kehilangan Allah. Maka atas kuasa Allah malam hari ini alhamdulillahirabbil alamin, karena panitia percaya dengan Allah, Allah siram dengan hujan supaya orang bleduk, dan alhamdulillah malam hari ini terang benderang. Karena apa? Karena semuanya kita berpasrah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ciri-ciri orang beriman adalah tawakal. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman tawakal hanya kepada Allah. Kalau kita nggak tawakal, kata Gus Dur, kalah dengan macan harimau. Saya punya cerita Pak. Gus Dur suatu ketika cerita, ada kiai sukanya berburu, bawa tembak, berangkat ke hutan, ketemu macan, harimau ditembak, dar, ternyata harimaunya kebal. Ini kalau Banser sama dengan nguntal gotri ini. Ditembak kebal, tembak lagi kebal, akhirnya apa? Pelurunya habis. Kiainya bingung, akhirnya lari dikejar sama macan. Pilihannya dua, ketemu jurang, pilihannya dua. Kalau terus nyemplung jurang, kembali dimakan macan. Akhirnya dia ingat surat Al-Anfal ayat 2.
Ciri orang beriman itu apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhannya dia bertawakal. Matanya ditutup, tangannya diangkat, dia berdoa, ya Allah, kalau saya harus mati dimakan harimau, matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Begitu matanya dibuka, ternyata harimaunya belum makan Pak Kiai. Kaki depannya dua, kaki dua yang depan diangkat. Kiai bertanya kepada macan, macan kenapa kamu tidak makan saya? Sabar Pak Kiai, jawab macan, saya juga sedang berdoa. Macannya ditanya, macan kamu doa apa? Allahumma barik lana. Jadi ternyata doa nguntal Kiai. Maka alhamdulillahirabbil alamin, dengan keakbaran Allah, dengan kebesaran Allah, malam hari ini kita berjumpa di sini, bermuajahah, bermajelis taklim dalam rangka mencintai Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan setelah pengajian ini Allah semakin mantapkan keimanan dan keislaman kita. Amin Allahumma amin. Ibu bapak rahimakumullah, Tuhan itu menciptakan makhluk di muka bumi, jenisnya ada dua, makhluk hidup dan makhluk mati. Dan saya yakin semua yang hadir ini insya Allah makhluk hidup, walaupun ada bagian tertentu yang mati, tapi juga ada yang kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Makhluk hidup dibagi dua, makhluk hidup yang berakal dan makhluk hidup yang tidak berakal. Yang berakal juga ada dua, berakal yang Islam dan berakal yang tidak Islam. Saya nggak berani Pak ngomong kafir. Sekarang sensitif di Indonesia ngomong kafir itu, padahal pemahaman kafir itu adalah orang yang ingkar dengan Allah dan Rasulnya. Menurut orang Islam itu kafir. Demikian juga orang Islam menurut agama lain juga kafir. Kenapa? Karena ingkar dengan keyakinan mereka. Tapi di Indonesia hari ini kalau ngomong kafir ini bahaya. Maka kemudian ada orang mengatakan gak usah seperti itu deh, toh semua agama benar. Nah ini orang keblinger lagi. Ada kiai yang mengatakan semua agama itu benar, itulah makna pluralisme dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Salah. Saya katakan kalau semua agama itu benar, salah. Yang benar apa Bapak Ibu? Semua agama itu benar bagi penganutnya. Betul Bapak Ibu? Kalau semua agama itu benar, nanti orang Karangmulya bisa jadi tiap hari pindah agama. Tahu semua agama benar. Hari Senin Islam, hari Selasa Kristen, hari Rabu Katolik, hari Kamis Hindu, hari Jumat Buddha, hari Sabtu Darmo Gandul. Nanti hari Minggu gandulnya Mbah Darmo. Lah, ganti terus. Ini orang salah pemahamannya. Makanya gara-gara orang mengatakan semua agama benar, sudah kolom agama dalam KTP dihapus saja, itu tidak penting, diskriminasi. Ini orang ngawur lagi. Saya ketemu dengan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, Pak Menteri, saya tidak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus, karena bagi saya umat beragama ini merupakan kebanggaan saya. Nama Miftah agama Islam, inilah kemudian yang membanggakan saya. Saya yakin yang hadir KTP-nya Islam, semua yang hadir KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya. Nah orangnya ya embuh ya. Coba Bapak Ibu, orang kalau masuk ke Mekah dan Madinah itu begitu masuk atau keluar dari Madinah akan ada tulisan Bidayatul Haram, Nihayatul Haram. Karena Mekah Madinah itu dikatakan tanah haram. Al-Haramaini Asy-Syarifain, dua tanah haram yang mulia. Kenapa Mekah Madinah dikatakan tanah haram? Karena orang di luar Islam tidak boleh masuk Mekah dan Madinah. Artinya kalau Anda pengen haji atau umrah, begitu Anda buat paspor, pertama kali yang ditanya KTP-nya, agamanya apa. Kalau sekarang kolom agama dalam KTP dihapus, ini kan lucu. Anda mau bikin paspor dasarnya apa? Tidak ada kolom agama di dalam KTP. Maka saya sampaikan sama Pak Menteri, kalau kolom agama dalam KTP dihapus, saya menolak. Tetapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Wow. Setuju Bapak-bapak? Setuju. Bu, Ibu, setuju Ibu-ibu? Mboten. Ibu-ibu harus paham, laki-laki itu imam, perempuan itu makmum.
Di dalam konteks berjamaah, imam semakin banyak makmum yang ikut itu semakin bagus. Begitu ibu-ibu? Mboten. Cangkemnya atas temen ya. Kayak istri saya bilang, Bunda mau nggak di madu? Saya mau bah di madu. Seneng saya. Istri saya mau bu di madu. Syaratnya apa Bunda? Abah, Bunda siap di madu asalkan Abah siap diracun. Modar nggak jadi saya. Makanya kemudian apa? Islam dan tidak Islam. Nggak usah ngomong kafir, nanti banyak orang tersinggung. Islam dan tidak Islam. Islam dibagi dua. Islam yang Islam saja dan Islam yang beriman. Maka dikatakan mukmin itu pasti muslim, muslim belum tentu mukmin. Iman itu pasti Islam, Islam belum tentu iman. Contoh, gula itu manis, tapi tidak semua yang manis itu gula. Contohnya Kipli. Wah, ini wongnya kayak ya. Hey Kipli, how are you today? Are you fine? Mwah. Garam itu asin, tidak semua yang asin itu garam. Contohnya kok upil kita ngerasa apa kok upil. Ini Caca Hadrah lucu. Garam itu asin, tidak semua yang asin itu garam. Contohnya upil. Berarti besok pagi ibu-ibu kalau masak sayur kurang asin tambahi uyah. Upil gimana? Mukmin pasti muslim, muslim belum tentu mukmin. Iman juga ada dua, imannya manusia biasa seperti kita dan imannya para nabi. Beda. Nabi juga ada dua, nabi yang jadi nabi tok dan nabi yang jadi rasul. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu Karang Mulia, berapa jumlah nabi? Berapa bu? 25. Subhanallah, banter tur salah. Berapa jumlah nabi? Dalam hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi yang tertulis di dalam kitab Mishkatul Masabih yang menurut Syekh Albani ini sahih, berapa jumlah nabi? 124.000 nabi. Ada yang jadi nabi dong dan ada yang menjadi rasul. Nabi juga ada dua, nabi yang menjadi nabi saja dan nabi yang menjadi rasul. Berapa jumlah rasul? 315. Berapa yang wajib diketahui? 25. Kalau dalam kitab Aqidatul Awam siirannya begini, tafsilu khamsatin wa isrina lazim kulla mukallafin fahaqiqatanim hum adamun idrisun nuhun huduma soleh wa ibrahimu kulun mutaba lutun wa ismailu ishaku kada yakubu yusufu. Bocah kiye sing ngapal rene tak kei 100.000. Ayo Kipli maju. Ora apa, rupamu kaya kotak infak Pli, apa. Atau pakai lagu balonku ada 5. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub dan Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Dawud, Dorbahmu Dor. Rasul juga dibagi dua, rasul yang hanya menjadi rasul saja dan rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Berapa jumlah ulul azmi? Ada 5. Musa, Ibrahim, Nuh, Isa dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, maha suci Allah, segala kebesaran hanya untuk Allah, segala puji hanya untuk Allah. Kita semuanya ditakdirkan menjadi umat Nabi terbaik, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka apa ciri-ciri umat terbaik? Umat terbaik ciri-cirinya dalam Al-Quran adalah kuntum khaira ummah. Apa ciri-cirinya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat terbaik itu ciri-cirinya mereka yang mau amar ma'ruf nahi munkar. Kira-kira Bapak Ibu Karangmulya sudah amar ma'ruf nahi munkar belum? Belum. Paling pol jawabannya amar ma'ruf nyambi mungkar. STMJ, sholatnya terus, maksiatnya jalan. Bagaimana kita bisa beramar ma'ruf nahi mungkar? Apa kata Rasulullah? Ikutlah dengan ulama-ulama yang merupakan ahli waris para nabi. Maka Anda pengen bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, caranya cuma satu, ngajilah dengan kiai-kiai, dengan ulama-ulama alladzina hum warasatul anbiya. Ibu bapak mohon maaf, saya paling tidak suka kalau ada umat membanding-bandingkan kiai, membanding-bandingkan ulama. Saya suka dengan ulama yang model kayak gini, nggak suka dengan kiai yang model kayak gitu. Saya suka Habib yang seperti ini, nggak suka dengan Habib seperti itu. Tidak ada kapasitasnya kita sebagai umat membanding-bandingkan kiai. Karena umat terbaik itu amar ma'ruf nahi mungkar, maka kiai itu ada yang amar ma'ruf, ada yang nahi mungkar. Ada yang amar ma'ruf seperti siapa? Seperti Habib Lutfi, mengajak kepada kebaikan dengan kelembutan. Ada yang nahi mungkar seperti siapa? Habib Rizik, orangnya keras. Karena kiai itu ahli warisnya para nabi. Mohon maaf, nabi itu jumlahnya 124.000 nabi, maka warisannya juga beda-beda, Pak. Ada kiai yang mendapatkan warisan Nabi Sulaiman, kaya, contohnya Ustadz Yusuf Mansur. Ada kiai yang mendapatkan warisan Nabi Musa, gagah, galak, siapa? Habib Rizik. Ada ulama yang mendapatkan warisan Nabi Ayub, sabar, takmir musola sini umpamanya, sabar. Ada ulama yang mendapatkan warisan Nabi Dawud, suaranya keren, Habib Syekh. Ada ulama yang mendapatkan warisan Nabi Yusuf, ganteng, Gus Miftah umpamanya. Kok sedotan matamu, sedotan. Ini ngenyek temen ya, ganteng, delengnya songko sedotan. Karena ulama itu ahlisnya para nabi, ahli warisnya, maka beda-beda. Maka kita tidak boleh kemudian membanding-bandingkan satu kiai dengan kiai yang lainnya. Tadi saya sempat bangun tidur dengan Pak Lurah sambutan. Kemarin ada kiai yang diundang di sini. Oh begini. Kita nggak boleh membanding-bandingkan. Yang paling membuat saya sakit hati lagi apa Bapak Ibu? Orang diundang pengajian kadang-kadang masih tanya, yuk berangkat pengajian, dia tanya, kiai ini sopo? Cocok apa? Ora. Kiai kok cocok-cocokan kayak ngombe obat. Bu, nggak boleh. Kita di Kalimantan pula punya wali Allah yang sangat terkenal di seantero Nusantara. Al-Maghfurlah, Sohibul Fadilah wal Karomah, walinya Allah, Tuan Guru Zaini Abdul Ghani Martapura, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Yang kemarin haulnya yang ke-13 dihadiri oleh ratusan ribu orang, bahkan sampai 1 juta orang. Berapa sapi yang dipotong untuk pelaksanaan haul? 600 ekor sapi. Sama dengan di Karangmulya, 600 ekor tengu. Beliau mengatakan apa? Ibu bapak, ini bahasa Tuan Guru Zaini Abdul Ghani, Tuan Guru sekumpul. Beliau mengatakan apa? Kita bersahadat umurnya 30 tahun, berarti Anda bersahadat sudah 30 tahun. Anda yang umurnya 50 tahun, Anda bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, berarti sudah 60 tahun Anda bersahadat. Yang anak-anak umurnya 20 tahun, berarti Anda 20 tahun bersahadat
bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang menjadi pertanyaan adalah, sekian tahun kita menjadi umat Islam, pernahkah kita mimpi ketemu dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan mayoritas umat Islam menjawab belum. Berarti ada yang salah. Di mana salahnya? Menurut Tuan Guru Sekumpul, kenapa kita belum bisa mimpi ketemu dengan Rasulullah? Padahal Rasulullah mengatakan, man ro'ani fil manami fasayaroni fil yaktoh. Barang siapa melihat aku di dalam mimpi, maka dia seolah-olah melihat aku dalam dunia nyata. Kata Rasulullah. Kalau anda mimpi ketemu dengan Rasulullah, hakul yakin itu adalah Rasulullah. Tapi kalau anda mimpi ketemu tukang sound system, bisa jadi itu iblis. Makanya kalau anda digoda setan wujudnya jin, gampang, bacakan ayat kursi. Tapi kalau ketemu setan wujudnya manusia seperti tukang sound system, jangan bacakan ayat kursi. Caranya, ambil kursinya, lemparkan kepalanya. Apa salahnya? Di mana kita belum bisa mimpi ketemu Rasulullah? Tuan Guru mengatakan, kenapa kita belum bisa mimpi ketemu dengan Rasulullah? Karena kita tidak mencintai ahli waris Rasulullah. Karena kurang cintanya kita terhadap ulama yang merupakan ahli warisnya Rasulullah, maka Rasulullah tidak ikhlas, tidak ridho, tidak berkenan ditemui oleh umatnya, yang mana umat itu tidak mencintai ahli warisnya. Ibu mohon maaf, ulama kiai itu adalah merupakan pintu masuk untuk kenal dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu adalah merupakan pintu masuk untuk ketemu dengan Allah Rabbul Izzati. Artinya apa? Kalau kita tidak mencintai ulama dan kiai, mohon maaf, jangan berharap bisa mimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena ada hijab, ada tutup antara kita dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adik-adik mohon maaf, kamu sholawatan, tumbuhkan rasa cintamu terhadap guru-gurumu, maka Rasulmu akan ikhlas kepadamu, dan di saat itulah kamu akan berjumpa dengan nabimu. Subhanallah. Amin. Coba, jadi syaratnya cuma satu, Pak. Kalau pengen ketemu Rasulullah, cintai ahli warisnya Rasulullah. Siapa? Para guru, para ulama, para habaib. Kenapa? Karena ini jalan masuk untuk ketemu Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Kalau hari ini anda hadir karena cinta dengan Rasulullah, hakul yakin besok hari kiamat jenengan kabeh bakal ketemu dengan Rasulullah. Amin. Kalau anda hari ini datang ke sini karena cinta dengan kiai, walaupun tidak punya keturunan kiai, saya doakan minimal mudah-mudahan mambu kiai. Amin. Mambu kiai itu lebih baik daripada kiai mambu. Tapi kalau anda cinta hanya dengan artis dangdut seperti Trio Macan dan Ayu Ting Ting, waspadalah, waspadalah. Di padang mahsyar anda akan mendapatkan alamat palsu. Paling palsu guane iwak peyek. Apalagi cintanya dengan Nela Karisma, paling pol jaran goyang. Naudzubillah min dzalik. Bojo galak kayak bojomu. Malah tukang son beda lagune, ditinggal rabi ya. Atiku rasane loro, nyawang tukang son adoh karo agama. Randuwe tata krama, salate ra dijaga. Ya ora? Randuwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate ya ditinggalno. Apa iki wis jamane cah-cah enom kelangan akhlake. Wong tuwa diseneni, guru ya dikepuki, ayo rene ke ndang ngaji. Sholawat ya Rabbi bil Mustafa baligh waghfir lana ma madha ya wasi'al karami
huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulim minal ahwali muktahimin. Ayo revi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabuwi modiar ora iso. Tapi lagu-lagu ini bapak-bapak ke ibu-ibu beda lagi sekarang. Dek kowe mbiyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati, ning nyatane ngapusi citra ati iki netes eloku mili deres ning pipi. Bojone jawab o a o e. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Lah cah iki aku ngerti lagune apa. Pancene kowe pabu nuruti simbokmu, jare yen ra ninja ra oleh dicinta, apa kaya ngene rupane wong kere lah. Shallu ala Nabi Muhammad. Gerbang untuk kenal dengan Rasulullah adalah mengikuti dan cinta terhadap ahli warisnya Rasulullah. Siapa? Ulama, kiai. Saya jadi teringat ketika Gus Dur ditanya, Gus, siapa kiai yang Anda hormati? Apa jawaban Gus Dur? Menurut saya kiai yang paling saya hormati itu adalah kiai-kiai kampung, kiai-kiai desa yang malam Jumat ikhlas ngurusi yasinan walaupun jamaahnya cuma 50, yang solawatan walaupun jamaahnya cuma 25, yang ikhlas ngurusi orang mati ketika ada orang meninggal. Kalau di sini yang ngurusi orang mati namanya apa, Pak? Mbah Mudin. Orangnya hadir apa mboten niki? Halo Mbah. Assalamualaikum. Wah, subhanallah kaya yang subur. Mbah Mudin, Mbah Mudin. Ning kene Mbah Mudine keren temen ya. Kalau di Jawa Mbah Mudin itu sarungnya ngelinting, baunya kelembak menyan, untune gadulen pisan. Ini Mbah Mudin ini keren sekali. Semoga Mbah Mudin panjang umur, amin. Orang sedunia mati, Mbah Mudin hidup sendiri, amin ya Allah. Ini idolanya Gus Dur. Orang-orang seperti beliau ini orang-orang ikhlas, Pak. Jam 2 malam ada orang meninggal, Mbah Mudin diparani. Mbah Mudin namanya sinten? Mbah Haji Muhammad Saifuddin. Mbah, apa? Ana wong mati jam 2 bengi mangkat. Durung tahu Mbah Saifuddin. Mbah, ana wong mati. Wani piro? Enggak pernah. Saya kalau di Jogja, pas Pak Kapolri datang ke pondok saya, Badruddin Haiti, waktu itu saya bilang, ini orang-orang itu meremehkan profesi Mbah Mudin, Mbah Kaum kalau di Jogja namanya. Ini meremehkan. Padahal Pak Kapolri mohon maaf, Mbah Mudin itu lebih hebat daripada polisi. Begitu Gus? Iya, polisi butuh Mbah Mudin, Mbah Mudin belum tentu butuh polisi. Kok begitu Gus? Iya, polisi mati yang bungkus siapa? Mbah Mudin. Mbah Mudin mati, bungkus sendiri padahal. Mbah Mudin dilawan. Kata Gus Dur apa? Orang-orang seperti Mbah Mudin, Mbah Kaum, Mbah Rois, orang-orang yang ikhlas ngopeni umat, inilah yang harus diidolakan. Karena apa? Di dalamnya tertanam keikhlasan. Maka di dalam kitab Hikam disebutkan maqalla amalun baroza min qalbin zahidin. Tidak bisa dianggap sedikit satu amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang zuhud, yang di dalamnya tidak cinta dunia, yang di dalam hatinya ikhlas karena Allah Ta'ala. Maka saya selalu angkat tangan dengan Mbah Kaum. Tapi nyatanya Bapak Ibu orang-orang Karangmulya Pangkalan Bun, mohon maaf,
biasanya menyepelekan orang-orang yang seperti ini. Siapa yang diidolakan? Ustadz-ustadz TV. Subhanallah, kalau sudah 5:30 lihat Trans TV, ibu-ibu senangnya minta ampun. Jamaah, jamaah, itu idolanya ibu-ibu sini. Ya mohon maaf, kenapa orang-orang seperti Mbah Mudin tidak bisa di TV seperti itu? Karena seperti Mbah Mudin, Mbah Saikhudin nggak mungkin pecicilan kayak itu. Kebayang nggak sih Pak Mbah Saikhudin masuk TV langsung ngangkat serban, Mbah Saikhudin teriak jamaah. Shallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan besok kamu jadi kiai seperti Mbah Mudin semuanya. Kibli pantas kiai Mbah Mudin, rupanya kayak Bandosa, cocok ya. Siapa kiai itu? Menurut Gusmus, kiai itu adalah alladzina yang duruna ilal ummah bi'ainir rahmah, yang senantiasa melihat umat dengan kacamata kasih sayang. Kenapa? Karena keikhlasannya. Maka kiai-kiai yang mukhlis itu tidak membedakan mana pengajian akbar, mana pengajian kecil, mana pengajian besar, mana pengajian biasa-biasa saja, apapun ditemui. Kalau Anda ingat dengan Rois Am PBNU sebelum Kiai Haji Ma'ruf Amin, namanya Mbah Sahal dari Pati. Subhanallah, Mbah Sahal itu walaupun cuman yasinan kecil tetangganya diundang selama beliau kosong mau hadir. Ini orang-orang ikhlas, orang-orang yang tidak kenal masalah-masalah dunia, tidak kenal dengan tarif, tidak kenal dengan minta ini dan itu. Na'udzubillah min dzalik. Saya tadi malam pengajian saya katakan, siapakah kiai yang harus kita ikuti? Surat Yasin menjawab, ittabi'u malla yas'alukum ajra. Ikutilah mereka yang tidak minta opah, yang tidak bertarif, yang tidak ngarani bayaran. Mohon maaf kalau di Karangmulya ngundang ustadz atau dai itu mereka bertarif, ngarani sangu, ngarani amplop. Mereka orang-orang seperti ini tidak akan pernah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut ulama-ulama salafus saleh, haram tidak hanya kiainya tapi juga yang ngundang. Cangkeme suwek ya, cah hompong yang gaya. Boleh. Subhanallah, pengajian di Karangmulya sangat menyenangkan ya. Ibu-ibu di depan tungkae selonjor ge. Iya. Apa kamu nggak merasa tunggak kamu meletek-meletek? Kayak itu saja dipanggil suaminya mama. Mama tuh kaki meletek-meletek. Mama, iya papa. Mama mau kemana? Tandur. Kalau papa mau kemana? Deres karet. Halah, deres karet papa. Shallu ala Nabi Muhammad. Apa tugas kiai? Tugas kiai sebenarnya bukan untuk dicontoh, tetapi tugas kiai itu apa? Ngajak umat untuk mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam hari ini saya diundang ke sini untuk ngajak panjenengan semua untuk melihat dan mencontoh akhlak-akhlak Rasulullah, meneladani, mempelajari peristiwa Rajabiyah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akan saya sampaikan sekali lagi, menurut kiai saya, kiai itu tidak untuk dicontoh, tapi ngajak umat untuk mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau cuma nyontoh tanpa dasar, tanpa paham, ini bahaya. Sekali lagi saya ada cerita dari Gus Dur. Ada orang Cina masuk Islam. Begitu masuk Islam ditanya, Gus, saya harus gimana? Ya kamu sholat. Saya belum bisa, Gus. Sudah, kamu di belakang imam, apapun yang imam lakukan kamu ikut. Orang Cinanya yakin dengan omongan Gus Dur, apapun yang dilakukan imam ikut. Ini salah nyontoh ini.
Begitu takbir dia ngikut, berdiri ikut, rukuk Cinanya ikut, sujud ikut. Begitu sujud kakinya imam ternyata tidak bisa ditekuk, tidak bisa dilipat, akhirnya kakinya memanjang ke belakang, mancal kepalanya Cina. Cinanya mikir, oh orang salat itu pancal-pancalan. Akhirnya Cina mancal kepala, yang belakangnya dier, yang dipancal batin. Oh dasar Cina. Begitu rakaat kedua, kepala yang dipancal oleh Cina tadi mikir, katanya orang Cina itu tidak sunat, tidak khitan. Akhirnya apa? Begitu sujud dirogoh sarungnya. Iya, Cinanya mikir, oh orang sholat itu rogo-rogoan. Akhirnya ngerogoh sarungnya imam. Iya, apa kok kabeh ini? Makanya saya bilang kiai itu tidak untuk dicontoh, tapi ngajak umat nyontoh Kanjeng Nabi. Maka pengajian Isra Mi'raj malam hari ini akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Karangmulya, bukan Jakarta, Karangmulya. Oh sedawa-dawanya, Allah raurunannya cerewet bro. Ayo podo belajar ngaji kang tenanan, diulang karo kiai gondrong tenan. Ayo podo dirungokke, ojo ngomong, nggak boleh ngomong, nggak boleh ngelamun, nggak boleh ngantuk. Yang ngantuk awas, diancam oleh Imam Al-Ghazali, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Kok saya ngaji Anda tidur, berarti Anda pengen cepat-cepat mati. Wih, sing ngerokok cah ompong tak kandhani. Sak ganteng-gantenge wong yen ngantuk ketok elek. Lah wong ganteng ngantuk ketok elek, apa meneh wong ompong ngantuk. Elek temen ya. Gedang kluthuk dipangan uler, wong sing ngantuk mangap lan. Gedang kluthuk mateng sak cengkeh, wong sing ngantuk lambene jijiki ompong doeh. Oh goang. Jenenge siapa ge? Jenenge siapa ge? Siapa? Samsul. Samsul panas. Karena Samsul artinya matahari. Karena kamu kepanasan maka gigimu lepas lah. Ibu bapak rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj yang menjadi dasar kita peringatinya perjalanan Rasulullah Muhammad SAW tentunya tidak terlepas dari surat Al-Isra ayat 1 yang tadi sudah dibaca. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ibu bapak, ada dua bahasa. Yang pertama Isra, yang kedua Mi'raj. Apa itu Isra? Secara lughawi, secara bahasa, Isra itu artinya jalan di waktu malam. Bahasa Jawane mlaku wayah bengi. Loh, cangkeme Samsul atos, mlaku wayah bengi peteng. Ya kaya rupamu kuwi peteng. Kandhane mlaku wayah bengi peteng. Iya bener, Samsul ini pede. Apa itu pede? Peteng dedet. Wah. Mak, nggak usah lungo, awas lah lungo. Jenenge tak tambahi, Samsul Irma. Apa itu Irma? Irenge Masya Allah. Ono wong ngomong mlaku wayah bengi peteng. Ya seger kok padahal. Wong ngene cerewet ya. Ono wong ngomong mlaku wayah bengi peteng, ono wong ngombe seger kok. Lambe turah. Mbah Saihuddin, assalamualaikum Mbah. I love you full. Tuane Samsul ya kayak kiye tuane Samsul. Tapi ya beda, iki ahli ibadah kok ahli maksiat ya beda lah.
Sol, udah punya istri belum? Belum. Saya doakan pulang dari sini kamu menikah. Janda anak 15. Amin ya Allah. Isra artinya jalan di waktu malam, melaku wayah bengi. Secara bahasa. Nanti pulang pengajian, bapak-bapak pulang dari sini malam-malam berarti Isra. Kalau di sini ada ronda kampung mubeng jigo jimpitan, ada jimpitan nggak Pak? Nggak ada. Kalau seandainya ada malam-malam jalan malam, Isra. Samsul mangkat ning sawah nyuluh kodok bengi-bengi melaku, Isra. Secara syar'i apa yang dinamakan Isra dijalankannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina, disambung dengan Mi'raj. Mi'raj itu secara bahasa artinya naik. Bahasa Jawanya apa Pak? Munggah. Munggah. Ini panggung kalau dianggap tinggi, maka saya dengan bapak-bapak ini berarti Mi'raj. Munggah panggung, naik panggung. Kalau Anda cari degan menek wit kelapa, naik Mi'raj. Gentengmu jebol, munggah wuwung, Mi'raj. Nanti malam ibu-ibu bapak pulang, bapak ngersake munggah Mi'raj. Makanya ibu nanti bapak pulang, tawarkan dengan lembut kepada suamimu, Bapak, apakah malam hari ini berkenan Mi'raj? Sesok Samsul punya istri, begitu ketemu istrinya teriak-teriak Mi'raj, Mi'raj. Pertanyaannya, yang mau sama Samsul siapa? Sul, kalau rabi janda aja, Sul nggak apa-apa, janda nggak apa-apa. Janda itu ada 3 Sul, jablay janda lebay, jalak janda galak. Yang cocok untuk Samsul rojali. Apa itu rojali? Rombongan janda liar. Secara syar'i apa itu Mi'raj? Dinaikkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Maqdis Palestina naik ke langit ke-7 yang dinamakan Sidratul Muntaha, naik kendaraan namanya buruk. Jangan pernah tanya buruk itu laki-laki apa perempuan. Santri saya ngeyel, Abah, buruk itu laki-laki apa perempuan? Kenapa kamu tanya? Perempuan lah ngopo? Buruk. Kalau laki-laki parok, ngawur. Buruk itu jamak dari barqun, artinya apa? Kilat. Kenapa dinamakan buruk? Karena larinya kenceng, bahkan lebih kenceng daripada kilat. Ibu bapak, salah landasan-landasan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj supaya cerita kita runut. Yang pertama, terjadi dialog antara bumi dan langit. Bumi mengatakan kepada langit, langit, aku lebih hebat daripada engkau. Kenapa bumi? Karena aku punya gunung, aku punya lautan, aku punya hutan, aku punya banyak negara yang ada di dunia. Apa jawaban langit? Aku lebih hebat wahai bumi, aku punya bintang, aku punya rembulan, aku punya matahari, aku punya galaksi, aku punya banyak planet di atas langit sini. Bumi balas, hebat aku wahai langit, aku punya Masjidil Haram yang merupakan pusat peribadatan seluruh umat Islam yang ada di dunia. Apa jawaban langit? Aku juga punya Baitul Ma'mur, masjid kumpulnya para malaikat, kumpulnya para syuhada dan para nabi. Akhirnya bumi jawab, langit lebih hebat aku. Apa bumi? Karena di sini ada manusia yang paling suci, ada nabi yang paling dicintai. Siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Langit gak bisa jawab, Pak. Akhirnya apa? Dengan bersedih langit matur sama Allah, Tuhan, saya bersedih. Kenapa langit engkau bersedih? Saya tadi dialog dengan bumi, dia mengatakan punya negara, saya punya bintang dan bulan. Dia mengatakan punya Masjidil Haram, saya punya Baitul Ma'mur.
Saya bisa jawab terakhir begitu dia mengatakan punya Muhammad, saya kalah wahai Tuhan, izinkan langit supaya bisa mendapatkan kehadiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Permintaan langit dikabulkan oleh Allah azza wa jal. Dipanggillah malaikat Jibril alaihi salam. Jibril, malam hari ini kamu gak usah bertasbih kepadaku wahai Jibril. Israel dipanggil, Israel, malam hari ini kamu gak usah mencabut nyawanya orang wahai Israel. Jadi Israel itu pernah pensiun nyabut nyawa kapan? Malam terjadinya Isra Mi'raj. Pensiun nyabut nyawa. Saya kemarin ditanya, Gus Miftah bisa nggak melihat orang kapan itu lahir, kapan itu meninggal? Bisa, gampang. Samsul, amalkan sholawat nariyah. Siangnya berpuasa, sorenya kamu ke kuburan. Maka kamu akan bisa melihat kapan orang itu lahir dan kapan orang itu meninggal. Karena di batu nisan pasti ada tulisannya. Nama Samsul, lahir 85, meninggal 2018. Belum meneh. Apa jawaban Israel dan malaikat Jibril? Ada apa wahai Tuhan? Kamu jemput Muhammad, kamu bawa ke alam langit untuk menghadap kepadaku. Akhirnya apa? Sendika dawuh sami'na wa ata'na. Jibril masuk ke surga untuk mencari kendaraan bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Bapak Ibu, di dalam surga itu ada 40.000 ekor, 40.000 buruk. Jumlahnya 40.000 dan semua wajahnya tertulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mendengar Nabi Muhammad mau dimi'rajkan, semua buruk berlomba-lomba untuk yang dipilih oleh malaikat Jibril alaihissalam. Aku. Tapi ada satu ekor unta yang berada di sudut surga. Dia tidak ngacung, bahkan dia menangis. Malaikat Jibril bertanya, yang lain rebutan untuk membawa Muhammad, kenapa kamu bersedih wahai buruk? Wahai Jibril, sudah 40 tahun aku merindukan Muhammad, tapi aku merasa tidak pantas untuk membawanya. Tapi sungguh aku bergembira karena dikabarkan kepada kami Muhammad akan tiba di langit ini. Akhirnya apa? Dari 40.000 ekor buruk ini, buruk yang tidak minta untuk dibawa justru dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ini etika jabatan, Pak. Etika jabatan. Orang sekarang berebut, pengen dapat jabatan ini, jabatan ini, jabatan ini. Padahal menurut etika Islam jabatan itu tidak boleh diperebutkan. Maka ketika Abu Bakar dipilih menjadi khalifah, dia awalnya menolak, aku merasa nggak pantas. Begitu dia jadi khalifah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sementara sekarang semua orang berebut pengen jadi mendapatkan jabatan, pengen jadi bupati, gubernur, dan seolah-olah kalau sudah jadi bupati, gubernur itu jaminan. Padahal mohon maaf, yang bisa menjamin itu cuman Allah. Anda jadi bupati atau gubernur paling maksimal 10 tahun, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Samsul nggak mungkin ditangkap KPK. Ya korupsi apa? Untungnya nggak punya kok. Allah. Maka buruk diajak ketemu dengan Nabi Muhammad. Kapan peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi? Ba'dul qalil minal lail, hanya sebagian kecil dari waktu malam. Artinya apa, Bu? Perjalanan Isra Mi'raj itu bukan sepanjang malam, atau kata wong Jawa semalam suntuk. Enggak, hanya ba'dul qalil minal lail, sebagian kecil waktu malam. Diajaklah buruk ketemu dengan Muhammad. Maka saya buat syair. Wulan Rajab ojo lali, tanggal 17 bengi. Wulan Rajab ojo lali, tanggal 17 bengi. 11 tahune Nabi, let setahun hijrah Nabi.
11 tahun Nabi, let setahun hijrah Nabi. Jangan pernah lupakan 27 Rajab 11 tahun kenabian. Artinya Nabi Muhammad Isra Mi'raj ketika dilantik sudah menjadi Nabi 11 tahun. Ibu bapak harus paham, Nabi Muhammad itu menjadi Nabi lebih pendek daripada menjadi pedagang. Menjadi Nabi 23 tahun, menjadi pedagang 25 tahun. Maka saya katakan begini Pak, idealnya kiai itu kaya dulu baru jadi kiai. Bukan jadi kiai baru kaya, pasti jadi fitnah. Idealnya le. Maka saya dulu ketika bangun masjid dan pondok rumah, saya bangun rumah dulu baru bangun masjid. Lah kok gitu Gus? Iya. Kalau saya bangun rumah baru bangun masjid nggak terjadi fitnah. Kalau saya bangun masjid baru bangun rumah pasti jadi fitnah. Kae Miftah dapat turahan semen dari bangun masjid, akhirnya bisa bangun rumah. Wong Jawa kuwi cangkeme turah. Nggih napa mboten? Fitnah. Nabi Muhammad itu dipedagang 25 tahun, maka dia kaya. Maka zaman melamar Siti Khadijah mas kawinnya 20 ekor unta. Satu untanya harganya 30 juta. Berarti mas kawinnya 600 juta. Subhanallah. Maka karena dia kaya, doa minta supaya miskin. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Tapi bapak ibu Karangmulya nggak usah doanya pakai doa Rasulullah. Kenapa? Belum berdoa saja sudah mustajab. Apalagi Samsul, nggak usah berdoa Allahumma ja'alni miskinan, janganlah ya Allah jadikan aku miskin. Kamu nggak usah berdoa, Sul, udah kelihatan. Allah. Jibril diutus Gusti, Jibril yang diutus oleh Allah kinan nimbali jeng Nabi untuk menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril diutus Gusti kinan nimbali jeng Nabi untuk apa? Tindak Isra iku bengi ngestokake dawuh Gusti. Tindak Isra iku bengi ngestokake dawuh Gusti. Sholawat sholatullah salamullah ala toha. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah. Kok perasaan dari tadi aku selawat kamu nggak pernah nabui? Bayaranmu nggak jelas ya? Sama ditabui bro, gue menang wae. Mestinya nak buai Samsul lagi, mestinya nak buai Samsul lagi. Tabui. Samsul ya mungkin soal rebana nggak mungkin, senengan dangdutan kok ya nggak mungkin. Ibu bapak rahimakumullah, banyak orang-orang kafir yang tidak percaya dengan peringatan Isra Mi'raj, dengan perjalanan Isra Mi'raj. Mereka menganggap ini mustahil. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Bapak Ibu, saya pernah bertanya dengan orang Palestina ketika di Mekah. Saya doakan orang sini semuanya bisa berangkat ke Mekah. Kalau cuma amin saja, pasti nggak bisa berangkat. Saya tanya Pak, berapa lama perjalanan by bus dengan menggunakan bis dari Mekah ke Palestina? 32 jam. Kalau PP berarti 64 jam. Ini baru Mekah Palestina. Naik ke langit ke-7 nggak ada harganya. Orang Rusia bikin wisata luar angkasa hanya sampai lapisan pertama, bahkan belum sampai, itu biayanya 200 juta dolar. Kalau dirupiahkan hampir 2,8 triliun untuk naik ke lapisan pertama.
padahal ini tembus ke langit ketujuh. Coba 2,8 triliun. Kalau untuk beli dawet, orang sepangkalan bun semuanya bisa berenang. Maka saya pernah mendapatkan pertanyaan dari orang Australia datang ke pondok saya. Saya itu sering Pak dapat tamu dari bule, dari Australia dan lain sebagainya. Dia tanya, coba sampaikan kepada saya bahwa perjalanan Isra Mi'raj itu nyata, bisa nggak diterima oleh akal? Saya jawab, Pak, saya tadi berangkat dari Semarang jam 1 siang, berangkat dari Jogja jam 7 pagi, jam 8 pagi. 8 pagi saya berangkat dari pondok pesantren dari Kalasan, jam 1 saya terbang sampai Pangkalan Bun. Malam ini ngaji di Pangkalan Bun, saya besok pagi pulang jam 1 siang saya pengajian di Semarang, jam habis Isya saya pengajian di Purworejo, pulang sampai Kalasan jam 1 malam atau jam 2 malam. Begitu saya berangkat, ada semut yang gandul tas saya. Semutnya ikut di dalam tas saya. Akhirnya semut ini ikut saya ke Semarang, ikut terbang ke Pangkalan Bun, pulang lagi ke Semarang, kemudian ngaji di Purworejo, pulang ke Kalasan Jogja jam 2 malam besok malam. Begitu turun dari tas saya ke Kalasan, semut ini mengumpulkan teman-temannya. Ya maksaras semut, mot kumpul. Akhirnya teman-teman semut yang tadi ikut saya ke Pangkalan Bun ngumpul. Kamu saya kasih tahu, saya kemarin hari Senin jam 8 pagi berangkat ke Semarang, kemudian ke Pangkalan Bun, pulang lagi ke Semarang, ke Purworejo, pulang ke Kalasan. Berangkat Senin pagi jam 8, nyampe Kalasan Selasa jam 1 malam. Kira-kira teman-temannya semut percaya apa enggak, Bu? Enggak. Dobos. Wong melaku timek-timek, jalannya cuman pelan-pelan kok bisa sampai Kalimantan Tengah dalam waktu 2 hari 2 malam. Kamu bohong, Tony Boster, waton muni ndobose banter, becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir, ban becak tanpa pelek, waton jeplak ra nganggo utek, gajah diblangkoni ora sedeng. Undasnya gede banget. Apa jawaban semut? Semut jawab, kenapa kalian gak percaya? Saya tidak berjalan sendiri, tapi saya gandul tasnya Gus Miftah, naik mobil dan naik pesawat. Nalar apa enggak, Pak? Nalar. Isra Mi'raj, Muhammad tidak berjalan sendiri, tapi dijalankan. Siapa yang menjalankan? Allah. Maka ayatnya menggunakan kalimat asro, dijalankan, bukan jalan sendiri. Dan kalau Allah yang punya kehendak dan iradah, Anda baca surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Enggak ada yang mustahil, Sul. Enggak ada. Allah mampu menjadikan orang miskin langsung kaya. Siapa, Pak? Sa'labah. Sa'labah miskin kaya. Maka kalau Anda berdoa minta kaya belum dikasih kaya oleh Allah, bisa jadi kalau Anda kaya kayak Sa'labah, malah jauh dengan Allah. Samsul berdoa minta cakep, kenapa jelek? Karena bisa jadi kalau cakep nggak pernah ngaji, jelek saja jarang ngaji apalagi cakep. Allah mampu menjadikan orang kaya langsung jatuh miskin. Siapa, Pak? Qarun. Allah mampu menjadikan orang biasa menjadi raja. Siapa? Dawud. Perang dengan Raja Jalut, dipelintang kepalanya, mati jadi raja. Ampuh bagi Allah, enteng bagi Allah. Sesuatu yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Dan Allah mampu menghinakan sang raja di raja yang ngaku Tuhan. Siapa? Fir'aun, ditenggelamkannya ke dalam lautan.